Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giananda Agustina dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Teknologi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2011-7002. Hari ini saya akan menjelaskan pelajaran IPA dengan materi yaitu benda dan bunyi. Video animasi yang saya buat ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani SPD MPD. Yuk simak video animasi berikut ini ya. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam yaitu mengenai benda dan bunyi. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, benda ini juga dapat diartikan sebagai barang yang biasa kita temukan, gunakan, perlukan, dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya yang ada di sekitar kalian nih, ada benda apa? Ada pensil, ada penghapus, ada alat-alat tulis, air, dan lain-lain. Lalu apa itu bunyi? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Nah, bunyi ini dihasilkan karena adanya gesekan terhadap benda sesuatu yang nantinya menjadi gelombang bunyi tergantung tekanannya tinggi atau rendah. Nah, benda itu ada berapa jenis sih? Benda itu dapat dibedakan menjadi dua. Biar Ibu beritahu. Jadi, ada dua. Ada benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup itu seperti tanaman jeruk, mangga, rumput, ikan, dan lain-lain. Kalau contoh benda mati yaitu seperti air, tanah, plastik, dan alat-alat lain yang kalian gunakan seperti pensil, penghapus, dan lain-lain. Nah, anak-anak, lalu kita akan belajar mengenai perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda juga ada dua nih, ada perubahan bersifat sementara dan perubahan yang bersifat tetap. Kalau bersifat sementara itu dapat kembali ke wujud semula, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan bersifat tetap itu tidak dapat kembali ke wujud semula, tetapi dapat menghasilkan zat baru. Nah, tadi kita udah belajar nih, perubahan sifat sementara dan tetap. Contohnya apa saja sih? Kalau contoh perubahan yang bersifat sementara itu seperti membeku, batu es yang membeku, lalu menyublim dan mengkristal. Nah, kalau perubahan bersifat tetap itu contohnya seperti peristiwa pembakaran kertas. Kertas yang dibakar itu bersifat tetap, artinya tidak bisa kembali ke wujud semula. Kertas yang dibakar akan menjadi debu dan gak bisa kembali lagi menjadi kertas. Lalu ada perubahan wujud benda. Wujud benda itu adalah isi dari suatu benda, dan jika kita memegang atau merasakannya, benda itu dapat berubah wujud. Nah, misalnya seperti suhu, yaitu ada panas dan dingin. Di antara benda yang berubah wujud itu ada yang dapat kembali ke wujud semula. Contohnya seperti peristiwa membeku dari cair ke padat, ada peristiwa mencair dari padat ke cair, ada peristiwa menguap dari cair menjadi gas, dan lain-lain. Sedangkan perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula ada peristiwa pembakaran, ada peristiwa pelapukan, ada peristiwa pembusukan. Kalau pembakaran itu seperti pembakaran kertas, kalau pelapukan seperti kayu yang lapuk, yang udah rusak, yang udah rapuh. Lalu ada pembusukan seperti makanan yang busuk, pisang yang busuk, seperti itu. Lalu yang terakhir nih, kita membahas dari benda ini ada sifat-sifat benda. Nah, sifat benda itu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Kalau benda padat itu bentuknya tetap,
ukurannya segitu-segitu aja dan mempunyai berat, contohnya seperti pensil, penghapus, lemari, dan lain-lain. Kalau benda cair itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan isinya, dan isinya itu tetap dan mempunyai berat, contohnya seperti air yang dituang ke gelas. Nah, itu kan bentuknya seperti gelas. Lalu ada benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ada, dan benda gas memiliki berat, contohnya seperti balon yang diisi gas. Lalu kita masuk ke bunyi. Nah, di sini ada perambatan bunyi melalui udara dan padat. Kita bisa mendengar bunyi karena bunyi itu merambat melalui media di sekitar kita seperti udara, zat cair, hingga zat padat. Nah, bunyi ini merupakan salah satu jenis gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran benda. Nah, anak-anak, ada percobaan tentang benda dan bunyi. Nah, ini bisa kalian praktekkan nih untuk bunyi merambat melalui benda padat dan benda cair. Kalau benda gas bisa kalian lihat di YouTube ya. Nah, kalau bunyi merambat melalui benda padat, itu bisa dicoba tempelkan telinga kalian ke dinding, lalu mintalah orang tua kamu atau kakak, teman untuk memukul bagian dinding yang lain. Nah, kalau bunyi pukulannya itu terdengar, berarti bunyi merambat melalui benda padat. Lalu ada bunyi merambat melalui benda cair. Nah, kalau benda cair ini, ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, kalau terdengar dari luar air, berarti itu melalui benda cair, merambat melalui benda cair. Lalu ada bunyi merambat melalui benda gas. Nah, ini ketika terjadi guntur, itu kan pasti ada tekanan udara yang berubah, lalu merambat ke segala penjuru, gitu. Sekian video pembelajaran animasi tentang benda dan bunyi untuk kelas 3 sekolah dasar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti dari SDS Kresna. Setelah melihat video dari Bu Ananda Agustina, materi pembelajarannya sangat menarik dan pembelajarannya sangat bagus untuk memajukan anak-anak di sekolah. Sangat bagus sekali. Sukses selalu Bu Agustina. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Rahmawati Nurfauziyah, guru SDS Kresna. Setelah saya nonton video pembelajaran yang di YouTube, videonya itu bagus, menarik, dan mudah dipahami. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Siang, nama saya Selin Sibarani, kelas 3 SD Negeri 24 Kramat Jati. Di sini saya akan mengomentari video pembelajaran milik Kakak Dea Ananda dengan NIK 20117002. Saya menonton video yang Kakak Dea buat secara keseluruhan. Videonya sudah bagus, suaranya jelas, dan dilengkapi dengan gambar yang mudah dimengerti, sehingga saya sebagai siswa gampang memahami dan mengerti isi dari pembelajaran yang disampaikan. Untuk pembawaannya sendiri, Kak G santai, suaranya jelas dan tidak bertele-tele. Sekian komentar dari video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah semangat dan kreativitas video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Jonathan Lasdo dari SD Kresna. Saya kelas 6. Menurut saya, video Ibu Gea sangatlah menarik dan mudah dipahami. Tetapi, tonasi suaranya kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya udah bagus, penjelasannya mudah dipahami, animasinya lucu, sudah bagus. Sarannya, sebaiknya lagunya dikecilkan lagi suaranya dan lebih dikreasiin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.